sebelum Bapak melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita cek kerapian dulu ya. Mungkin tolong cek samping kanan kiri apakah ada sampah. Ada. Dibuang dong kalau ada. Udah bersih. Awal pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akan melakukan cek absensi. Aul, Hadir Pak. Tania, Hadir Pak. Asri, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Salsa, Hadir. Kuci, Hadir. Mia, Hadir Pak. Grace. Hadir Pak. Hadir semua ya ini anak-anak. Oke, pada pagi hari ini materi kita hari ini adalah demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan dibahas yaitu perubahan Undang-Undang RI tahun 1945. Nah, pada gambar ini mungkin kalian tidak asing. Ada yang tahu ini gambar apa? Mahasiswa demo. Ya, benar. Jadi pada tahun 98 dulu itu di gedung ini dilakukan demonstrasi untuk melengsarkan presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Nah, terus di sini ada pertanyaan, mengapa masyarakat menginginkan perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ini kita kunci dulu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan proses perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin Asri bisa boleh dibacakan. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ini dilakukan karena pada masa sebelum reformasi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ketatanegaraan. Di beberapa pasal dianggap terlalu umum sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Selain itu, kekuasaan presiden dinilai terlalu besar dan belum ada jaminan yang kuat terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, setelah reformasi tahun 1998, muncul tuntutan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, menjamin hak asasi manusia, dan menciptakan keseimbangan pemerintahan antar lembaga negara. Terima kasih. Nah, dari yang dibacakan oleh teman kalian tadi, ini adalah jawaban dari yang pertanyaan yang dikunci tadi. Mengapa masyarakat menginginkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nah, jawabannya adalah karena pada masa sebelum reformasi terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa pasal dianggap terlalu umum sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Selain itu, kekuasaan presiden dinilai terlalu besar dan belum ada jaminan yang kuat terhadap hak warga negara.
pembahasan selanjutnya di sini ada proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Perubahan tidak dilakukan sekaligus tetapi melalui 4 tahap sidang MPR, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Dengan cara bertahap tersebut, setiap perubahan dapat dibahas secara matang dan mempertimbangkan kepentingan bangsa Indonesia. Pada amandemen pertama, yaitu di tahun 1999, fokus utamanya adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Poin pentingnya, masa jabatan presiden maksimal jadi 2 periode dan kekuasaan membuat UU beralih ke tangan DPR. Fase kedua yaitu tahun 2000, fokus pentingnya adalah otonomi daerah, HAM dan identitas negara. Poinnya memperkuat otonomi daerah, menambahkan bab khusus tentang HAM, mengatur bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Untuk fase ketiga yaitu 2001, fokus pentingnya adalah demokratisasi dan pembentukan lembaga baru. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, lalu membentuk Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan memperkuat Komisi Yudisial. Mempertegas sistem bikameral yang dilakukan oleh DPR dan DPD. Yang fase terakhir, yaitu tahap 4, dilakukan pada tahun 2002. Fokus pentingnya penyempurnaan aturan ketatanegaraan, yaitu mengatur 2 putaran pilpres jika belum ada pemenang mutlak, menata aturan tentang bank sentral dan badan pemeriksa keuangan, dan terakhir menghapus Dewan Pertimbangan Agung. Dari hasil perubahan tadi, di sini disimpulkan, mungkin Diska bisa Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Terus selanjutnya ada penguatan jaminan hak asasi manusia, Yang ketiga ada terbentuknya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode karena sebelum adanya perubahan, kekuasaan presiden bisa menjabat berkali-kali. Lalu penguatan jaminan hak asasi manusia terbentuknya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Izin Bapak maupun Ya, silakan. Nah, mungkin biar nggak bosan, kita lakukan diskusi kelompok dulu ya. Dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, tapi ini bukan cuma diskusi kelompok biasa, ada gamenya juga. Nah, Bapak siapkan 2 botol untuk 2 kelompok. Nah, nanti
Yang kerja di dalam kelompok itu ada 2 orang dan 2 orang lagi mainin botol. Nanti yang bisa ngebalikin langsung menjawab soalnya. Nanti kalau misalnya lupa jawaban soalnya, boleh diskusi lagi kelompoknya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan anak-anak? Belum jelas Pak. Coba diulangi Pak. Nah, jadi aturan mainnya gini. Kan setiap kelompok itu ada 4 orang. Siapa? Nah, yang 2 orang itu stay di kelompoknya, yang 2 orang mainin botolnya. Nah, nanti kalau kan ini sistemnya botol flip. Nah, kalau botolnya bisa kebalik, nanti jawab soalnya. Kalau enggak, kalau misalnya kalian lupa jawabannya, kalian boleh kembali dan diskusi lagi dengan kelompok kalian itu. Berarti jawab ini tuh setelah kita ini bisa balikin. Iya. Oh, kok cuma 2? Cuma 2 orang kesana. Karena gimana ya? Perwakilan kelompok. Karena yang perwakilan mainnya, Oh iya. yang 2 tuh stay Main satu. buat nyari jawaban. Ya udah, Mas. Stay. Ya, banyak jawaban ya saya. Tak mainin. Nah, kita minta Dan untuk meja depan tolong dikosongin dulu ya. Dia main kalau dia kan dari jauh. Karena pada siapa yang jawab? Nyau. Kalau dimain. Ayo Mia, aku bertarung sama kamu. Gambar cepet-cepetnya. Kalau nilai Jawaban. Nanti kalau misalnya kamu bisa ngebalikin nih, nanti kamu langsung ke ini, lari ke kelompokmu dan nulis jawaban dari yang mereka cari. Udah gak sih? udah kedua Pak. Pandai kita. Sih bro. Ini apa itu? Sabar, sabar. Kita yang jawab, Ci. Ayo, Ci. Kita yang jawab. Dia yang nyari. 1. Kok kamu yang ngitung? Ngatur dia, Pak. Iya, jadi gue siapa ini? Kamu yang ngitung. Asisten kan. Asisten kita iya benar. Asisten Pak Mahdin. Oh, iya. Ayo, Pak. Oke, udah gak sabar ya? 1, 2, 3. Jadi ini kan. Udah kok. Lari ke. Mari, kita bisa apa? Ayo. 1, 2, 3. Kok nggak bisa? Coba. Coba. Coba pakai ini. Ini pas nasi enggak? Ini Pak semuanya. Udah. Bawa kelompoknya. Lagi. Loh, yang ini nggak mau aja, aku yang mau. Tuh, bisa jawab duluan. Jangan cepat. Yang di depan 2 ya. Oh, yang di depan Yang dua. di depan Ini, 2. Pak. Ayo, cepet. Aduh. Ya, aku aja. Gimana sih? Udah, tiga. Kan aku itu apa yang jawabin Pak? Cepet. Aduh, kamu. Ih. Kok nggak bisa lagi aneh sih? Di atas nak, di atas. Ayo, Jen. Ini ada Aku udah kursi. Oh iya, ayo. Ayo, nomor 3.
Mana kelompok situ nih? Udah belum? Udah. Sudah Pak. Kok airnya budak sih Pak? Iya, ini satu kuning satu. Jangan-jangan tidak beda. Ini dari pegunungan. Gunung apa dong? Gunung Kidul. Sindoro. Oke, sudah semua ini. Udah lah, Pak. Udah Pak. Oke, kalau sudah dipresentasikan dulu. Sudah siap presentasi ini dari kelompok 1 ini. Sini kelompok 1. Ya, maju ini. Kan tadi yang bagi Bapak. Maju nih. Ya. Ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu kami presentasikan jawaban konstitusi dari kami. Perkenalan dulu ya. Saya Susan Suci. Saya Ara. Saya Ci. Baca nomor satu. Soalnya apa nomor satu? Nomor 1 itu soalnya mengapa masyarakat Indonesia menuntut perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah reformasi 1998? Karena Undang-Undang 195 dianggap memberikan kekuasaan terlalu besar kepada presiden yang belum sepenuhnya mendukung demokrasi. 2. Yang kedua, jelaskan hubungan antara reformasi 1998 dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, reformasi 1998 mendorong amandemen UUD 1945 untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Mengapa pasal-pasal yang terlalu umum dalam Undang-Undang Dasar dapat menjadi masalah? Karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian hukum. Menurut pendapat kalian, mengapa kekuasaan presiden perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga demokrasi? Yang terakhir, bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar dapat memperkuat demokrasi di Indonesia? Dengan membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara dan meningkatkan sistem demokrasi. Sekian dari Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Boleh ditutup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, terus ada teman saya Firdauliyah, terus ada Fania sama ada Grace. Yang soal pertama, itu siapa yang berwenang melakukan perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945? Jawabannya MPR. Terus mengapa perubahan UUD dilakukan secara bertahap tidak sekaligus? Karena Undang-Undang Dasar itu perlu dikaji secara mendalam. Lalu sebutkan 4 tahap perubahan UUD NRI tahun 1945. Itu yang pertama itu tahun 1999, yang kedua itu tahun 2000, yang ketiga itu tahun 2001, yang keempat itu tahun 2002. Lalu menurut kalian apa keuntungan melakukan perubahan secara bertahap? Itu karena dapat dikaji, mengurangi risiko, serta ada penyesuaian terhadap perubahan. Lalu soal yang terakhir, mengapa proses perubahan UUD sangat penting bagi masa depan negara? Karena UUD itu menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Itu Pak. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2 dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana dengan game tadi dan diskusi tadi? Apakah seru? Masak banget ya. Baik, bisa ada yang menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Sasa. Jadi perubahan undang-undang NRI plus undang-undang dasar NRI tahun 1945 itu merupakan
asasi manusia atau HAM yang lebih kuat serta pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antar lembaga negara. Gitu Pak. Benar Bapak? Benar. Mungkin pembelajaran kita hari ini Bapak cukup sekian. Besok untuk minggu depan kalian akan diajar sama Bu Suci. Ya. Baik Bapak. Boleh